Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 8 Maret 1942, Belanda kewalahan. Ada yang tertawan, ada juga yang melarikan diri ke hutan ataupun tempat terpencil agar sulit ditemukan oleh militer Jepang. Lalu, bagaimana nasib warga perempuan Belanda atau noni Belanda yang begitu banyak ketika Jepang sudah mengalahkan Belanda? Setelah Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg-Stachouwer menyerah kepada Jepang, Jepang menangkap semua orang Belanda atau Eropa. Wanita, laki-laki, tua, maupun muda, bahkan sampai anak kecil dan balita pun juga ikut ditawan selama 3,5 tahun lamanya hingga akhirnya sekutu membebaskannya. Uniknya, Jepang tidak menangkap orang-orang Jerman atau Italia yang notabene adalah sekutu perang dari Jepang saat itu. Jepang juga menghancurkan ataupun menyingkirkan semua hal yang berbau barat seperti patung, arsip, bahasa, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menyingkirkan pengaruh-pengaruh dari barat dan menegaskan bahwa Jepang merupakan saudara seperjuangan dalam perang dan penyelamat bagi Asia termasuk Indonesia sendiri. Akibat propaganda seperti itu, masyarakat Indonesia menjadi agresif dan menyerang serdadu-serdadu dan warga sipil Belanda. Untuk menyelamatkan diri, satu-satunya cara yaitu menjadi tawanan pihak Jepang. Menurut Rick Cleves, dalam buku Sejarah Indonesia Modern, selama setahun lamanya perkiraan tentang jumlah seluruh tawanan Jepang sekitar 170.000 orang, 65.000 orang diantaranya adalah tentara Belanda, 25.000 orang adalah serdadu-serdadu sekutu lainnya dan 80.000 adalah warga sipil yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Kondisi kamp-kamp tawanan sangatlah buruk. Kurang lebih 20% tawanan militer Belanda, 13% warga sipil wanita, dan 10% anak-anak meninggal dunia. Hal ini menandakan bahwa Jepang benar-benar tak pandang bulu soal penyingkiran dan menghapus pengaruh dari barat. Dalam buku Recalling the Indies, Joost Kotte menjelaskan bagaimana orang-orang Belanda dan sekutunya mengalami kesengsaraan selama menjadi tawanan di kamp-kamp. Kotte dalam bukunya tersebut mewawancarai 9 orang yang semuanya merupakan perempuan. Contohnya Nyonya VP, yang ditulis inisial menjelaskan bahwa gadis-gadis muda Belanda dan sekutunya diambil untuk dijadikan bekerja di restoran-restoran untuk melayani para militer Jepang. Mereka dijadikan sebagai Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah perempuan yang dijadikan tentara Jepang. Kamp-kamp untuk tawanan Belanda terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia. Kamp yang paling banyak menampung tawanan terdapat di Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia. Orang-orang yang berada di luar Jakarta seperti Bogor, Bandung, Depok pun dipindah ke Jakarta. Dalam wawancara dengan Nyonya R, ia menerangkan bahwa neneknya yang berada di Madura pun juga dipindah ke Jakarta bersama tawanan lain dengan kereta, walau neneknya akhirnya meninggal di tempat kamp. Seketika itu juga, Jakarta saat itu menjadi sangat ramai dan penuh sesak dengan tawanan orang Belanda dan sekutunya. Hal yang membuat miris juga terjadi di kamp-kamp tawanan ini. Laki-laki dan perempuan dipisah guna mencegah terjadinya hubungan. Akibatnya, terjadi hubungan dan kamp-kamp, tulis Joost Kotte dalam Recalling the Indies. Tidak hanya itu, para pasukan Dai Nippon yang menjaga kamp juga melakukan hubungan terhadap tawanan-tawanan perempuan. Secara bergiliran, mereka melakukan hubungan itu terus-menerus di dalam kamp tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pasukan Belanda kemudian kembali lagi ke Indonesia. Mereka memberikan perlawanan balik, sebagai balasan kepada pihak Jepang yang saat itu sudah luluh lantah dalam perang melawan sekutu. Ketika sudah memasuki dan mengontrol kembali Indonesia, Belanda bersama sekutu mencari teman-temannya yang ditawan selama pendudukan Jepang. Saat ditemukan, kamp-kamp yang berisi kawan-kawannya itu kondisinya begitu menyedihkan. Kebanyakan dari mereka menderita kelaparan, sakit, sehingga tubuh-tubuh mereka sangatlah kurus. Selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang tak hanya saja menyengsarakan orang Belanda dan Eropa,
tapi juga orang Indonesia yang tak luput dari keganasan bala tentara Dai Nippon, yang sebelumnya mengatakan dalam sebuah propaganda, bahwa mereka adalah saudara tua bangsa Indonesia.